Di SMA Cendekia, terdapat seorang guru matematika bernama Bu Frenti. Bu Frenti terkenal dengan sifatnya yang keras dan disiplin. Dia selalu menuntut kesempurnaan dari murid-muridnya dan tidak segan-segan untuk menegur mereka dengan keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Jarod, HP-nya dimasukkan. Oh iya, Bu. Bajunya dirapikan. Iya, Bu. Bentar, Bu. Ketua kelasnya, yuk dikumpulkan PR-nya kemarin. Kemarin ibu ngasih PR kan? Nggak segera. Maju dikumpulkan. Yang nggak mengerjakan nanti berputar melalui lapangan 10 kali. Oke, untuk anak yang lain, PR-nya dikumpulkan dulu ya. Ketua kelasnya maju ke sini. PR-nya dikumpulkan di meja saya. Cepat ya. Yang tidak mengerjakan nanti saya hukum. Ini aku belum. Baca buku. Siapa yang belum masuk ke kelas? Hanya izin nggak hari ini? Ada Bu. Enggak, Bu. Datang satu, Bu. Kurang satu ini, Bu. Suatu hari, terjadi keributan di kelas Bu Frenti mengajar. Seorang siswa bernama Fahmi terlambat datang ke kelas dan belum mengerjakan tugasnya. Bu Frenti langsung marah dan memarahi Fahmi di depan kelas. Fahmi mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Bu Frenti tidak mau mendengarkan dengan mengacuhkan penjelasan Fahmi. Assalamualaikum, Bu. Mohon maaf saya telat. Masuk sini. Kenapa kamu terlambat? Mohon maaf, Bu. Alasan, dan dikumpulkan tugasnya sekarang. Mohon maaf juga, Bu. Saya belum. Dia ngerjain tugas, kamu tuh sekolah mau ngapain, Fahmi? Bajumu itu loh. Telat, nggak ngerjain tugas, bajunya juga kayak gitu. Kamu kan kesini belajar apa mau main? Ya, Bu. Belajar, Bu. Nanti masukan kayak gimana? Kamu jadi bunda. Nah, jawab. Orang tua kamu nggak ajarin loh. Udah tadi saya kamu tuh dimarahin. Gak punya sopan sama orang lebih tua. Kamu mau ke kelas saya atau enggak? Iya, Bu. Yuk segera yuk. Kerjakan tugasnya sekarang. Nanti kumpulkan. Terima kasih, Bu. Ya, siapa yang bisa mengerjakan soal depan? Ayo. Gimana? Siapa yang mau mengerjakan? Kalau nggak ada yang mengerjakan, saya tunjuk. Ayo Mahera, maju ke depan. Jangan senyum-senyum aja. Baik, Bu. Nanti kalau sudah selesai dijelaskan ke teman-temannya ya. Ya, Bu. Bro, lihat, Bro. Di sosokan, Bro, serajing ya. Lembaran sama kertasnya. Serajing, Bro. Itu liatin Abror sama Jarod, kelakuannya kebiasaan ya. Iya, bis biarin. Oh iya, tadi Bu Franti loh kelihatan banget ya. Masa omongannya kayak gitu, kayak nggak pernah sekolah aja. Gak boleh gitu, udah fokus aja, nanti kamu juga kenal. Oke. Jadi teman-teman, yang nomor 2 siap dulu. Iya, kenapa kamu kok main HP terus? Maaf Bu, Dengerin Dera, ini Dera sini depan. Atau kamu yang maju depan? saya dengerin aja. Udah, lanjut Dera. Bu Franti itu lama banget sih, nggak selesai. Sabar, habis ini selesai. Nggak selesai. Dengan kejadian tersebut, Fahmi mulai membenci Bu Frenti dan tidak mau belajar matematika lagi. Dikarenakan Fahmi merasa dipermalukan dan diperlakukan tidak adil. Di hari berikutnya,
Fahmi menemui Budian, seorang guru BK, untuk berdiskusi mengenai masalah yang dialaminya. Kemudian saya mau bercerita Bu, Iya, mau cerita apa Fahmi? ini mengenai Bu Friendly. Ya, Bu Freddy kenapa? Jadi Sebelum itu saya salah fokus sama itu gelang kamu. Kenapa kamu kok pakai gelang? biar keren aja Bu. Dilepas. Kan nggak boleh pakai gelang di sekolah. Ini disita, Iya, di sini. malu. Berapa sih? Ya cuma 2 juta sih. Yaudah, kalau nanti mau ngambil pakai surat pernyataan dulu. Tapi nanti kalau misalkan kamu pakai lagi, saya sita lagi, saya poin, nggak saya kembalikan juga. Paham? Ya Bu, paham Bu. Lanjutkan. Tadi kenapa berhenti? Jadi kemarin kan saya masuk kelas itu telat Bu. Terus PR saya juga saya belum sempat mengerjakan. Iya. Jadi Bu Friendly itu malah besar sama saya. Nah menurut saya kemarinnya Bu Friendly itu terlalu gimana Bu ya? Terlalu over gitu. Sehingga membuat saya nggak mau lagi deh untuk ngikutin kelas matematika. Padahal saya suka banget loh sama matematika itu. Terus kenapa kok kamu terlambat? Terus nggak ngerjain PR juga? Kenapa? Jadi gini Bu, saya terlambat kan karena adik saya sakit. Dan orang tua saya itu selalu di luar kota Bu. Iya. Jadi saya yang harus merawat sendiri. Gitu. Ini kamu udah komunikasi belum sama Bu Fenty? Ya nggak berani Bu, wong saya menjelaskan saja selalu diraukan sama beliau. Yaudah, kalau saran saya dari saya, kamu coba komunikasi ke Bu Fenty dulu. Karena komunikasi itu penting. Kalau kamu nggak komunikasi sama Bu Fenty juga nggak tahu apa alasannya kamu bisa terlambat, bisa nggak mengerjakan tugas. Jadi nanti coba dikomunikasikan sama Bu Fenty dulu. Paham? Iya. Silahkan balik ke kelas. Siap, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Setelah mendengar cerita Fahmi, Budian menyadari bahwa ada masalah terkait pengajaran Bu Frenty. Beliau percaya bahwa Bu Frenty seharusnya tidak mempermalukan Fahmi di depan kelas dan mendengarkan alasan keterlambatan Fahmi terlebih dahulu. Oleh karena itu, Budian menemui Bu Frenty untuk memvalidasi dan mengevaluasi kejadian yang diceritakan oleh Fahmi. Bu Frenty, Kenapa, Bu? Bu Frenty kenal sama siswa yang bernama Fahmi. Iya, dia kan murid saya. Nah, kemarin itu dia datang ke kantor dengan saya, Bu. Nah, dia curhat, katanya sama Bu Frenty itu dimarahin karena dia terlambat sama gak mau sekolah. Bu, itu tuh akal-akalannya. Memang anaknya suka gitu, gak tahu. Pas dia datang, gak kerjain PR, telat. Bajunya itu loh, acak-acakan. Ya Ibu, Budian itu sebagai guru BK harusnya mengingat Fahmi. Jangan mengingatkan saya itu udah mengingatkan anak-anak. Jadi, kedepannya Budian urus aja anak-anak ya. Gini Bu, sebelumnya kemarin itu Fahmi bilang kalau dia itu terlambat karena ngurus adiknya. Jadi dia datang terlambat, orang tuanya ada di luar kota. Bu Frenty sudah dengar kabarnya yang seperti itu. Itu beneran atau alasannya aja, Bu? Ibu sudah cross check ke orang tuanya? Ibu Frenty coba lebih memahami Fahmi lagi ya. Saya minta untuk Bu Frenty lebih mengerti kondisi dari background siswa itu seperti apa. Sudah Bu, saya mau ngajar nanti dulu ya. Istirahat, waktunya istirahat. Oh, siswa paling rajin keren. Itu kan ya. Terus apa kamu sih? Jangan. Coba lihat. Ya. Abdur, Jarot, kalian ngapain? Nanti yang maju, kemudian ke BK. Ya Bu. Assalamualaikum Budian. Waalaikumsalam. Ya silakan masuk. Duduk langsung duduk. Ya, makasih Bu. Iya. Ini kenapa mau ke BK? Ada apa? Mau cerita apa? Iya Bu. Jadi gini Bu. Sik, bentar. Itu kamu kok pakai kaos? Oh iya. Gimana bajunya?
Kemarin basah Bu bajunya, jadi saya bisanya adanya pakai kaos Bu. Nggak dikeringkan. Sudah Bu, tapi masih basah loh. Ya jadinya gini. Ya udah kalau gitu dipakai jasnya, jangan kayak gitu kausan Ya, Bu. aja. Ya Bu. Besok-besok dipakai lagi ya Ya, Bu. bajunya. Siap. Ya Bu. Ya, pinter. Gimana lanjut? Jadi gini Bu, Iya. Kemarin tuh kita cekcok sama Bu Frenti. Nah, Kalian kayak gitu tuh ngapain? Emangnya Adi itu ganggu kalian? Iya. Bikin kalian kesel. Kok kalian ganggu Adi? Adi itu gak salah apa-apa. Kalian itu di sini harusnya belajar. Malah bertingkah kayak berandal. Di rumah kalian juga kayak gitu ya? Ngajarin kayak gitu, kayak preman gitu. Awas kamu kalau diulangi lagi. Kayak orang gak punya masa depan. Udah diajarin di sekolah biar pintar, malah kelakuannya kayak gini. Awas kalian nanti kalau sampai ngulangi kayak gitu lagi, saya hukum. Saya keluarkan kalian dari sekolah ini. nah jadi gitu Bu. Nah kami itu merasa kayak Bu Frenti itu terlalu over gitu loh Bu. Iya. Apalagi kan di dalam kelas masih banyak teman-teman. Nah kita merasa ya gimana gitu loh, terlalu keras aja Bu Frenti. Barangkali ya bisa diingatkan. Nah, ini evaluasi buat kalian juga ya. Tindakan kalian itu juga bukan tindakan yang dibenarkan. Ngebully Adi itu juga nggak baik, ya. Lain kali kalian jangan melakukan hal seperti itu lagi. Ya. Adi kan juga teman kalian sendiri, Ya. paham? Ya Bu. Tujuan kalian melakukan hal itu apa? Nggak ada Bu. Coba kalian merefleksi diri kalian sendiri. Ada nggak manfaatnya kegiatan kayak gitu? Kalau nggak ada, seharusnya nggak usah dilakukan. Iya. Udah minta maaf belum sama Adi? Belum Bu. Ya udah, nanti saya minta kalian untuk minta maaf sama Adi, ya, Ya, paham? Bu. Untuk masalah Bu Frenti, nanti coba saya komunikasikan sama Bu Frenti juga, ya. Ya, Ya Ya udah, kalian bisa kembali ke kelas. Ya Bu. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Aan. Waalaikumsalam. Ya, monggo silakan duduk Bu. Wah, pas banget ada Pak Fazil. Gini Pak, saya mau cerita tentang Bu Frenti. Saya duduk dulu ya. Jadi gini Pak, kemarin kan itu ada siswanya Bu Frenti namanya Fahmi. Dia tuh datang ke ruang BK saya curhat kalau misalnya dia tuh udah dimarahin sama Bu Frenti perkara terlambat, dan marahnya itu sudah keterlaluan gitu loh Pak. Nah ini saya pengen mendiskusikan sama Bapak, terus ini pas banget sama ada Pak Fazil gitu. Kira-kira gimana Pak solusinya dari Bapak? Wah, benar banget itu Bu Dian ya. Saya mengenal Bu Frenti itu orangnya keras kepala ya. Bahkan sering sudah saya peringatkan ya, tapi tidak digubris. Mungkin di sini Pak Fazil selaku kepala sekolah memiliki kebijakan yang lebih tinggi di sekolah ini, ada solusinya mungkin. Bagaimana Pak Fazil? Wah, Bu Frenti ya. Saya juga sering dengar kabar tentang beliau. Sebenarnya Bu Frenti itu guru yang potensial di sekolah kita, itu guru yang berprestasi. Cuman ya itu, beliau itu sifatnya keras. Cobalah nanti saya kasih saran secara pelan. Gimana? Saya ngobrol dulu sama Bu Frenti. Ya, tanggapan yang bagus Pak Fazil ya. Saya sangat setuju. Kalau dari saya setuju Pak, sebaiknya Bu Frenti itu ditindak yang lebih lagi, karena ya kasihan anak-anak kalau nggak seperti itu. Karena saya juga udah berusaha untuk menasihati, ya sekarang giliran Bapak yang harus bertindak. Coba nanti disuruh menemui saya saja. Iya Pak, terima kasih ya Pak atas sarannya, sharing-sharingnya. Iya. Saya permisi dulu. Ya, silakan Bu. Silakan. Ada apa ya Pak Fazil kok kelihatannya ingin menemui saya? Ini Bu, mau
mohon maaf sebelumnya. Saya itu dapat keluhan dari beberapa murid dan juga beberapa guru perihal kerasnya Bu Franti kepada murid-murid. Saya tahu itu mungkin cara Bu Franti untuk mendisiplinkan murid-murid, tapi alangkah baiknya Bu Franti itu sedikit pakai bahasa yang halus ya. Apalagi ditambah sedikit sering-sering kali kalau menghukum itu pakai senyum ya. Jadi jangan marah-marah terus. Iya Pak. Baik. Oh iya, satu lagi Bu. Kemarin saya dengar Ibu itu memarahi Mas Fahmi di depan kelas ya. Iya. Kemudian saya juga dapat laporan lagi. Kemarin Ibu menegur kemarin Mas Jarot. Iya, Mas Jarot sama Mas Abror. Nah, itu katanya agak sedikit berlebihan ya. Iya Pak, jadi kenapa saya menegur mereka ya dengan keras? Kalau mereka itu ditegur dengan tidak keras, mereka itu nggak jerah. Mereka itu akan menyepelekan saya, karena itu saya menegurnya dengan sedikit lebih keras. Apalagi mereka itu anak-anak yang bandel sekali di kelas. Oh, tapi tolong ya Bu, mungkin sikapnya, kan Ibu juga guru senior di sini, mungkin sikapnya agak dijaga, jadi jangan memarahi anak-anak itu di depan teman-temannya. Mungkin kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik. Sekali-sekali pakai senyum gitu loh Bu ya. Gini, saya ingin sedikit menambahi ya Pak. Ya, Bu. Jadi saya itu sering melihat Pak Aan dan Tia murid kita itu bersama. Jadi pernah seketika waktu itu saya melihat Pak Aan menjemput Tia itu di lorong sekolah. Dan mereka pulang bersama. Hal itu sering terjadi. Bahkan saya sering memergoki Tia itu bermain HP sambil tersenyum-senyum. Ya, saya pikir mereka ada sesuatu. Wah, itu masalah yang besar berarti. Apa sih itu sudah ada buktinya? Saya belum tahu ya, tapi karena melihat dan bertanya dengan anak-anak bahwa Pak Aan dan Tia itu tidak ada hubungan saudara, sepertinya ya patut ditanyakan juga ke Pak Aan. Ya, silahkan Bapak sebagai kepala sekolah yang memiliki wewenang ya. Iya Bu, coba nanti saya tanyakan ke Pak Aan, karena hal tersebut itu kalau diketahui di umum nanti banyak kabar miring yang datang di sekolah Pak, kita. nggak enak nanti Iya. sekolah kita jadi jelek namanya. Iya Bu. Oke, coba nanti saya tanyakan ke Pak Aan secara langsung. Ya. Ya, ada lagi Pak mungkin? Mungkin cukup itu ada. Sudah kalau gitu saya permisi ya Pak. Ya, Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecil siapa sih Pak? Kok senyum-senyum gitu? Gimana, lancar Pak Fadil ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oh, duduk dulu Pak Fadil, mungkin nggak usah. Jadi nggak enak saya Pak. Ini Pak, sebelumnya saya mohon maaf. Iya. Kayaknya saya dengar sini kan dikit-dikit ada Bapak dengar kabar kalau Bapak itu dekat sama murid namanya Tia. Apa benar Pak? Ah, yang benar saja Bapak. Yang benar saja. Gini loh Pak, ya. Saya itu sebagai kepala sekolah, Ya. gak mau ada berita miring tentang sekolah kita. Apalagi nanti ada berita tentang guru yang dekat sama murid atau gimana-gimana. Di sisi lain kan Bapak kan sudah punya istri, Ya. terus Tia itu kan masih kelas 10 Pak, masih di bawah umur. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ya Pak? Saya juga nggak tahu kenapa saya kok bisa kenal sama Tia, suka sama Tia, saya juga nggak tahu.
mungkin dari percakapan dengan Bapak ini jadi motivasi saya untuk berubah Pak Fazil. Ya. Terima kasih Pak Fazil. Jaga dirimu ya, jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang buruk. Jadi jangan sampai nama sekolah kita itu nanti dapat tercoreng di luar sana. Ada kabar-kabar buruk tentang sekolah kita itu. Jaga diri ya. Terima kasih Pak Fazil. Keesokan harinya, Bu Frenti memanggil Fahmi, Jarod, dan Abror untuk datang ke ruang guru. Fahmi diminta menjelaskan alasan keterlambatan dan tugas yang belum diselesaikannya. Bu Frenti mendengarkan penjelasan Fahmi dengan seksama. Bu Frenti meminta maaf kepada Fahmi, Jarod, dan Abror atas perilakunya yang kasar. Beliau berjanji untuk menegur siswanya dengan lebih humanis di kemudian hari. Mereka pun memaafkan Bu Frenti. Ada apa ya Bu memanggil kami? Ya, jadi Ibu memanggil kalian itu ingin menyampaikan sesuatu. Tapi ini Jarod mana ya? Jarod hari ini sakit Bu. Oh, sakit ya, sudah, nanti titip pesan ke kalian ya. Jadi Ibu memanggil kalian itu ingin menyampaikan penyesalan Ibu karena sudah memarahi kalian. Mungkin terlalu keras ya memarahinya. Jadi kalian jadinya sakit hati. Terus juga kedepannya Ibu akan berusaha untuk tidak menghukum kalian dengan berat lagi. Nah, Fahmi, nanti tolong masuk ke kelas Ibu ya. Kan udah beberapa kali bolos. Abror juga, lain kali jangan diulangi yang kayak kemarin, itu bisa menyakiti teman kalian kan. Dari kalian mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Ibu, silakan. Jadi kami juga mohon maaf Bu atas tingkah kami yang kemarin. Iya. Semoga lebih baik ke depannya ya. Ya, sudah, kalau gitu, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, kalian boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya. Guru itu memimpin dengan teladan, membimbing dengan cinta, menginspirasi dengan contoh yang baik, mengukir jejak tak terlupakan dalam hati dan jiwa. Dalam setiap interaksi, dia memancarkan kebaikan, kesabaran, pengertian, kasih sayang, dan saling menghargai dengan sesama. Di balik gelar dan pangkat, dia adalah sahabat, pembimbing, dan teladan yang berjalan bersama kita dalam perjalanan hidup. Seorang guru tidak hanya mengajar dari hati yang tulus, dia juga menabur ilmu, mendidik bukan sekedar mengisi kepala, tetapi membentuk akhlak, menumbuhkan karakter. Guru adalah sosok yang mengukir peradaban. Behind the scene mendobrak batas. Yuk. 3, 2, 1. Kenapa kamu telat? Satu, 2, 3. Serak. Mbak Frenti lewatnya kene rene. Wah, lalu senang aja deh. Enek anu, enek anak bapak lewat. Jadi Mas Andi maksudnya dari BTS ini, BTS-nya dia ngantuk. Oke. 2, 3. Ada apa ini? Sorry. Saya diurung guyu. Sama duduk saja.